Sebelum saya ke narasumber saya, mungkin sekarang saya cek terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini di Bareskrim. Hijul sudah siap mengabarkan dari sana. Hijul, silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih Caca. Selamat malam pemirsa. Hari ini tim forensik sudah menyerahkan hasil otopsi Brigadir J. Ini hasil otopsi kedua kepada pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk keperluan proses penyidikan. Dan ketua tim kedokter forensik ini Ade Firmansyah juga sudah memberikan pemaparan hasil otopsi kedua yang dilakukan terhadap jenazah Brigadir J. Ia mengatakan bahwa dari hasil otopsi kedua ini tidak ditemukannya ada luka lain selain luka tembakan akibat senjata api yang ditemukan. Ia juga menemukan adanya luka tembakan. Ini masuknya anak peluru sebanyak 5 luka tembak masuk dan juga ada 4 luka tembak akibat lintas keluarnya peluru. Ada 2 tembakan yang berakibat fatal pada yang mengakibatkan meninggalnya Brigadir J. Ini ada 2 tembakan mengarah ke kepala dan juga ke arah ke dada. Dan untuk luka yang ditemukan ini luka di bagian jari sebelah kiri, jari kelingking dan juga jari manis di tangan kiri Brigadir J. Ini pihak forensik juga mengatakan bahwa ini merupakan luka akibat lintas peluru yang ditembakkan kepada Brigadir J. Dan ia juga tidak bisa menentukan jarak tembak. Ini sayang sekali pemirsa, tim forensik juga tidak bisa menentukan jarak tembak terhadap Brigadir J karena alasan yang diberikan oleh tim forensik ini karena kondisi jenazah dari Brigadir J ini sudah melalui berbagai macam proses, jadi tidak bisa ditentukan untuk jarak tembak terhadap Brigadir J. Dan selain itu juga tim forensik tidak bisa menentukan terkait jenis kaliber berapa yang ditembakkan terhadap Joshua, dan sudah tidak bisa terbaca lagi karena tubuh korban yang sudah tidak bisa diidentifikasi seperti itu. Kami kembalikan, Caca Anissa. Terima kasih Hijul. Sekarang hal tersebut yang akan saya tanyakan kepada Pak Susno terlebih dahulu. Pak, ketika otopsi yang kedua ini tidak bisa memprediksi jarak tembak dekat atau jauh, kita bisa dapat hasil tersebut itu dari mana, Pak? Apakah memang balistik ataukah memang keterangan dari saksi-saksi yang ada di tempat TKP pembunuhan atau bagaimana? Pertama jarak ya. Jarak itu bisa diketahui dengan ada apa tidaknya jelagah. Jelagah itu yang keluar dari tembakan. Kalau tidak ada jelagah di tubuhnya ya jelas tidak ada karena sudah 19 hari dan sudah dibersihkan. Berarti sulit untuk mengetahui jarak tembaknya. Balistik pun sudah sulit mengetahui jarak tembaknya. Nah kalau balistik itu hanya mengetahui nanti jenis proyektil yang ada itu keluar dari senjata yang mana. Nah itu bisa diketahui karena senjatanya ada, proyektilnya ada. Nah terus jarak tembak dan sebagainya itu bisa diketahui dengan penyidik memeriksa para pelaku. Kan Baradae sudah mengaku dia menembak dari jarak sekian, yang ditembaknya pada bagian mana, kemudian FS katanya menembak di mana. Kan dari pengakuan-pengakuan itu kan diketahui gitu. Nah tetapi kalau ada bukti forensik itu lebih kuat lagi. Tapi terlepas dari apapun juga, tindak pidana pembunuhan berencana 340 maupun tindak pidana pembunuhan 338 KUHP terbukti sudah nggak bisa lagi berkelit gitu. Dan peran masing-masing sudah terbukti. Si A dalangnya, si B eksekutor, si C sebagai apa dan sebagainya, termasuk nanti Ibu Putri sebagai apa. Sudah sempurna ini. Baik. Mungkin ditanggapi dong Bang Martin bahwa ternyata ini justru yang jadi kunci itu ada saksi Baradae dan juga Sambo. Bisa tidak keterangan mereka ini dipercaya? Siapa yang menembak pertama kali? Sementara otopsi kita tidak bisa berharap lagi di sana. Ya, ia mengacu ke pasal 184 KUHP kan, saksi keterangan saksi dan keterangan terdakwa itu kan jadi alat bukti. Nah, kita juga harus cek nanti, kan ada rekonstruksi kan? Iya. Kesaksian itu nanti disesuaikan dengan rekonstruksi dan juga nanti apa yang disampaikan oleh terdakwa pada saat persidangan itu kan juga diuji. Iya. Jika beliau tidak mengaku bahwa dia menembak, dia hanya memerintah. Tapi tetap esensinya adalah di sini siapa yang punya mens rea. Siapa yang iya dong. Otak pembunuhan. Iya, siapa mens reanya di mana awalnya?
Kalau dari konstruksi kasus ini, semua sepakat dalam seluruh tersangka mengatakan bahwa ini dilakukan karena adanya perintah dari Pak FS. Sebentar, berarti kuasa hukum sudah tidak peduli lagi mau Pak Sambo mau nembak berapa kali, Baradae berapa kali, tetap peduli dong. Tapi memang agak kesulitan untuk membuktikan. Tetap peduli dan tadi kan kalau kita sesuaikan dengan 184 KUHP keterangan saksi, Baradae sudah mengatakan diwakilkan oleh Pak Ahmad Taufan bahwa FS juga menembak sebanyak 2 kali. Betul. Dan ada juga saya baca, apakah itu ditarik atau tidak ya, pada saat pengacaranya masih yang gondrong keriting itu. Dia mengatakan bahwa Baradae mendengar suara tembakan ketika mau turun, melihat sudah ada FS dan korban sudah jongkok ya, dan sedang di pointing gun gitu. Nah itu kan juga harus kita cek apakah benar ada keterangan seperti itu, atau sudah, ataupun memang tadinya benar tapi sudah ditarik dan diganti lagi. Kita nggak tahu Mbak Caca. Dr. Nasir, sebenarnya mungkin inti dari perbincangan kita untuk membahas otopsi adalah hasil otopsi yang kedua akankah menjadi bukti yang kuat untuk persidangan tadi menghukum pelaku pembunuhan terhadap Joshua? Iya, tadi saya sudah mengatakan bahwa berkas berita acara pemeriksaan itu sudah disampaikan ke jaksa penuntut umum. Tahap 1, tinggal nanti ini tahap 2 penyerahan orang ya, penyerahan tersangkanya. Jadi sebetulnya proses pemberkasan ini kan sudah dalam perjalanan, sudah sekarang dalam proses pemberkasan untuk di penuntut umum, jaksa penuntut umum. Sehingga apa yang dihasilkan oleh otopsi tahap 2 ini akan mungkin menjadi bahan-bahan yang akan melengkapi bahan yang sudah ada. Jadi hampir pasti tidak akan ada pertentangan yang signifikan, dan itu sudah dihitung oleh penyidik. Mengapa itu buru-buru didorong? Karena dia tentu sudah ada koordinasi dengan forensik yang kedua. Pasti sudah ada koordinasi luka, koordinasi macam-macam. Dan kalau itu sudah ada koordinasi, mereka yakin bahwa ini tidak merubah secara totalitas apa yang dihasilkan pada forensik pertama, sehingga itu sudah terkirim berkas itu. Jadi pertanggungan jawab yang tadi diberikan itu sebetulnya adalah pertanggungan jawab, kita harus terima itu sebagai sebuah pertanggung jawab keilmiahan, pertanggung jawab profesional yang akan melengkapi nanti pada proses persidangan. Bisa saja itu disusulkan sebagai berkas tambahan, itu bisa saja. Tapi saya yakin isinya tidak banyak berbeda. Dr. Nasir, terima kasih banyak. Kita berharap besar juga untuk otopsi yang kedua ini akan menjadi hal yang baik untuk di persidangan nantinya. Pak Susno, terima kasih juga atas waktunya Pak Susno. Mudah-mudahan nanti bisa kembali berdialog dengan Pak Susno.